Kesadaran yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak sadar, nggak bisa menyelesaikan masalah gitu. Menerapkan apa yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Yaitu adalah orang tua adalah betara sekala. Oh. Yen kau nyebang nih kau, raga mungkin semuanya berasal dari kita. Orang di sekitar kita adalah bayangan kita sendiri. Gitu. Akan kedatangan mantu, terutama yang ibu-ibu ini, maro dinga hagian panak nenglah tunangan, ya bu bingung. Kengken ya ini apa ya kelteko ini macan, singo, apa buaya gitu. Om Swastiastu, Om Swastiastu. pemirsa Tutrasmi Channel, jumpa lagi dengan Titiang Tutrasmi Saraswati dalam acara Bincang-Bincang Santai bersama Bapak Kadek Suwambara yang sudah hadir di sebelah Titiang. Menepi Gatra. Semoga selalu sehat, bahagia, salam sehat, sejahtera. bahagia, sejahtera. Niki kita salam SBS pada ini. Baik, pemirsa, pada sore hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang podcast minggu lalu seperti yang sudah Titiang sampaikan. Kalau minggu lalu kita membahas hubungan antara suami istri, apa menjadi hak dan kewajiban suami istri, maka pada perbincangan kali ini kita akan membahas bagaimana membina hubungan orang tua, anak, dan menantu. Niki rahasianya supaya tetap rukun, bahagia, sejahtera kan yang harapannya Pak Dek. Nah mungkin nunas pandangan Pak Dek gimana? Tapi sebelum nikah Pak Dek Tiang mau cerita gitu Niki. Tadi kan kami nangkil ke peseraman Taman Kesetra nih. Sedatang dari sana nih, kok di sana kan cuacanya agak panas dan agak kering, kemudian ada hujan juga sehingga sampai di rumah nih tiang jujur tiang uyang-uyangan. Masuk sakit kepala kayak masuk angin lah istilahnya Bali. Nah terus tiang pakai minyak Dewantari dan niki minyaknya seperti niki. Tiang semprot di belakang kepala tiang leher niki astungkara tiang bisa meriki jadi hilang pusingnya niki bukan ini niki betul-betul pengalaman diri tiang sehingga niki pengalaman masuk anginnya hilang sehingga bisa podcast. Itu kan minyak Dewantari itu kan memang sekali semprot terasa khasiatnya gitu. Tapi nih sekali semprot langsung sembuh tanpa kambuh kan. Tapi Nika bukan bohong, tiang mengalami sendiri karena barusan memang karena cuaca tidak baik, karena banyak aktivitas dari pagi-pagi sekali Niki banyak sekali aktivitas dan syukur makin bisa untuk bincang-bincang santai bersama Pak Dek Niki untuk membahas hal yang sangat penting yang saya rasa sangat bermanfaat bagi kita dalam membina keluarga. Terus Pak Dek, gimana pandangannya? Gimana kita membina hubungan antara orang tua, anak, dan kalau anak sudah besar kan ampun gilirannya nih untuk menikah dan kita akan punya menantu gitu. Gimana? Karena seringkali nih persoalan yang kecil-kecil sekali bisa membuat stres salah satunya. Biasanya kalau bapak-bapak nih agak santai umumnya biasanya antara ibu mertua dan menantu, bisa juga dengan anak bisa terjadi kurang harmonis lah sehingga ada yang dipendam sehingga menjadi stres sehingga asam lambungnya kumat jadi sakit Kentan sih pengalaman di tempat-tempat yoga ada. Terus ada. Kalau ngomongin masalah keluarga itu adalah suatu topik yang tidak habis-habisnya. Betul. Tetapi bagaimana menyelesaikan topik itu? Itu yang akan kita bicarakan saat ini. Ini adalah saat yang tepat. Karena apa? Karena permasalahan keluarga itu memang ada sejak manusia itu ada. Dan akan berakhir ketika manusia itu tidak ada. Itu. Karena apa? Karena permasalahan dalam keluarga antara anak dengan orang tua, kemudian antara
seorang menantu dengan mertua Nggih. itu adalah suatu proses yang harus kita lewati. Nggih. Ya. Dan topik-topik seperti ini jarang dibicarakan, Nggih. seperti ditabukan. Iya, iya. Padahal kalau kita spiritual, akhir dari spiritual itu adalah terjadinya keharmonisan antara semua orang yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri. Itu. Iya, iya. Kita bicara dengan orang tua dan anak. Iya. Orang tua itu pastilah umurnya lebih dewasa, lebih tua daripada anak. Iya. Kalau orang tua kan menikah rata-rata umur 20 sampai 25 tahun. Lebih nih kan bisa. Lebih bisa. Kemudian anaknya mulai bisa bicara sekitar umur 2 atau 1 sampai 2 tahun. Iya. Mulai punya teman umur 5 sampai 6 tahun. Mulai punya pacar 12 sampai 20 tahun. 12. Kemudahan nih katanya. Ya minimal Iya, sudah mulai bisa bikin surat monyet-monyetan. lah gitu. Makin WA. Nah, beda zaman kita surat. Kemudian mulai meniti kehidupan berumah tangga sekitar umur 22 sampai 30 tahun. Nggih. Nah, ayo kita bandingkan Nggih. antara anak dengan orang tua. Ketika anak berusia 17 tahun, berarti orang tuanya umurnya sekitar 40 lah. tahun. Nggih. Nah, ini saja kalau kita bandingkan antara anak dengan orang tua, perbedaan usia sekitar berapa ini? 17 tahun lebih ya? Lebih. Nah, di sini biasanya orang tua selalu menganggap anaknya kecil dan tidak tahu apa-apa. Selalulah diremehkan. Selalulah didikte. Sedangkan anak-anak 12 tahun ke atas, itu dia sudah menganggap dirinya dewasa. Sudah bisa buat keputusan sendiri. Sudah bisa buat keputusan sendiri. Dan dia mulai menjauh dari orang tua. Bahkan menganggap orang tuanya tidak ada. Itu karena rasa egonya itu. Itu. Nah, disinilah mulai pertentangan. Lewenten konflik-konflik kecil. Konflik-konflik kecil. Ya, orang tua tetap menganggap anaknya kecil, tidak tahu apa-apa. Sedangkan anak sudah merasa dirinya pintar. Pintar dan dewasa. Dewasa. Bisa melakukan semua sendiri. Bisa melakukan semua sendiri. Kecuali dia butuh uang. Nah, dan urutannya memang seperti ini. Dulu ketika kecil 0 sampai 5 tahun, orang tua nomor 1. Kemudian ketika si anak ini punya teman di sekolah, temannya nomor 1. Orang tuanya nomor 2. Ketika dia punya pacar, pacarnya nomor 1. Orang tua bisa sidurin. Temannya nomor 2. Orang tua nomor 3. Ketika dia menikah, dia nomor 1, istrinya nomor 2, ya, temannya nomor 3, orang tuanya nomor 4. Orang tua terus posisinya mundur. Mundur. Ketika dia punya anak, anaknya nomor 1, dia nomor 2, istrinya nomor 3, temannya nomor 4, orang tuanya nomor 5. Nasib jadi orang tua. Nah, disinilah orang tua selalu tersisih. Walaupun cintanya, kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa. Sedangkan kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang galah. Ini benar adanya.
siapapun bisa mengalami hal nike. Siapapun mengalami begitu. Bu Tut, sudah diambil Pak Kades. Berapa kali pulang ke rumah? Kecuali ada Raina. Kecuali orang tua sakit. Oh gitu. Yakti. Tetapi orang tua tetap harus menganggap dirinya nomor satu. Iya. Ini. Kalau lama enggak pulang, marah-marah dah beliau. Marah-marah. Kita juga merasa kita punya tugas banyak. Betul. Nah, tugas banyak. Ini permasalahan anak orang tua. Tidak ada nyambung. Gitu. Apalagi anak ini bekerja di luar Bali, luar negeri. Sakit orang tuanya sing man waktu nengok anak. Bahkan mati orang tuanya sing man nengok. Nah, inilah apa yang dikatakan cinta kasih sayang anak kepada orang tua itu sepanjang galah. Itu. Nah, makin napi ininya apa dek cara napi bahasanya. Nah, nikah sudah kenyataannya gimana kita makin kan kita belajar niki khususnya untuk pemirsa niki gimana kita mengurangi hal nikah supaya ya harapannya kembali bagaimana orang tua biar dia tidak menyesal. Kan kadang-kadang ngomongan pocol ngelah anak menggantung bo akateh kan lah bahasa Balinya. Jadi raga sing runguange gitu, dia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan kalau belum menikah sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau sudah menikah seperti Pak Dek bilang tadi sibuk dengan istrinya. Begitu punya anak sibuk dengan keluarga kecilnya gitu. Kita seolah antara Hana dan Hana dan ini bukan keluhan dari 1-2 orang tua. Hampir sebagian besar seperti itu. Nah, sebelum mengambil solusi, ayo kita bicara tentang menantu dan mertua. Menantu dan mertua. Begitu seorang mertua akan kedatangan mantu, terutama yang ibu-ibu ini, maro dinga hagian panak nenglah tunangan, ya bu bingung, kengken ya nenek, apa ya kelteko nenek, macan, singo, apa buaya, bejak nunasico, nunasico pangnya je teko nih. Sesuai harapan, gitu. Pengabdinya kan pengabdinya sesuai harapan. Pasti, nah, polos, mengerti kita, kan kita saja ingin mengerti sebenarnya, saling mengerti lah, artinya pengdadi aja paras-paros ya kan, paras-paros sarpenanya lah ya. Biar agak sibuk, bareng sibuk, yang santai, bareng santai. Nah, mau suka duka kan? Itu harapannya seperti kita. Itu yang rasa ibu-ibu sami kan? Ya, tetapi patuh omongnya cara pidan kengken ya pana bisa ya kang ngalih kuranan. Nak ngalih kurana. Aduh, cara orang berat. Betul. Bisa ya kang ngalih nenek kengken ya kang nenek. Kalau pelih kan ya nenek ngalih kurana gojek sing badan ngerengwang. Nah, becak apa ada khawatir. Betul. Khawatir seorang ibu tuh tinggi. Betul. Itu. Dan biasanya perasaannya ngena gitu. Gitu. Teko ngajak tunangan. Tunangan ini loh kan biasa marah-marah kan wah tampil terbaik lah ya. Iya, polos kengken ya gitu. Biar diterima di lingkungan kan. Nah, setelah beberapa bulan, belum sampai 1 tahun, sudahlah kelihatan bahwa si menantu sudah melihat bahwa mertuanya terlalu turut campur. Mertua melihat menantunya males. Sing dadi oren. Itu. Nah, disinilah mulai bibit
Ya. Dan patuh masih antara suami istri sama dengan mertua dan menantu ngalih kecocokan nih, Bo. Ngalih kecocokan nih. Yen kalalih cocok 100% sing mungkin. Ya, kembali ke usia ayo nak maro. Apalagi daerah yo jauh. Adat tradisi lain. Bagaimana juga cara didikan dari orang tuanya berpengaruh dengan karakter. Dan kita hendak sebagai orang tua bokadung kene perilaku nepuk nak kau gitu. Bo bingung, bo sing cocok, yo sing masih cocok nepuk ngerago gitu, sama-sama sing cocok. Ini kan, ortan ibu-ibu atau mungkin cerita, sering curhat kan biasa. Ya. Kalau yang menantu mungkin curhat dengan temannya yang sama-sama menantu. Karena sama juga. Menantu telah beberapa bulan di rumah itu, dia membeli kaca pembesar, dia melihat kekurangan-kekurangan mertuanya, mertua melihat kekurangan-kekurangan menantunya. Karena kekurangannya saja dilihat, berarti banyak sekali kekurangannya. Walaupun di balik kekurangan itu ada kelebihan, itu dilupakan. Itu. Nah, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu, ayo kita memandang masalah dengan porsi yang sama. Kita lihat kekurangannya, kita lihat juga kelebihannya. Gitu. Nah, panggelisan satwa, itu seorang menantu ya, mungkin dia jelek mertuanya, dia harus bersyukur karena dia dikasih suami gratis oleh mertuanya. Bo gede, bo menghasilkan, jadi yo orang yo I love you kan cepok langsung yo man. Anak nak ane ubuh ling dalam kandungan sampai 20 tahun dibiayai segala-galanya. Ini yang harus dia syukur sebagai menantu, mendapatkan suami dengan gampang. Sing ada mayah nang keteng. Gitu. Ya. Kemudian sebagai mertua, kita masih sejelek-jelek mantu itu tujuan raga ngai panak boyo jo pangdemen. Ulian yo panak ragonya semangat nya yang nganten, apalagi nya yang ngelah panak ngelah rago cucu. Sejelek-jelek mantun rago ngidang yo ngai rago cucu, karena cucu paling membahagiakan mertua atau kakek dan nenek. Itu. Lihat kekurangan kita. Karena mertua tidak ada satupun mertua di dunia ini bisa membuat cucu. Anak aja. Hanya menantu bisa membuatkannya cucu. Tuh angon syukur walaupun menantu kita tidak cocok 100%. Nah, bantes 51% tuh beliau. Beliau tuh. 51%? Beliau saja. Oh, enten. Iya. Kan ada nih 70, 80 jarang ya. Tuh anu tuh. Kekhususan. Karma positif tuh. Karma bagus sekali. Karma positif tuh. Itu. Berarti umumnya seperti ini. Seperti begitu. Karena berbeda ini. Latar belakang. Ya itu. Pendidikan. Ya. Nah, cara sahamnya 51% kan berlebihan agoman. Dominan. Majority nih kan. Majority vote sudah. Iya. Ya minimal panak ragawe nyak luwung ya mekurenan nyak pada luwung ya ngempu panak gitu. Dan sebagai mertua ya tolong jangan paksakan menantunya untuk gabung di rumah tersebut. Karena di samping dia juga repot,
kita juga repot gitu. Sri Haji ampura niki kalau rumahnya satu kakak gitu. Mencere titiang ki wingganyar ki kan gitu Sri Haji. Kan kita namping Merajan, rumah tua namping Merajan. Ada ibu bapak anak. Ya. Penginten amun bisa ante sira aja ngencanin Merajan. Nah, yang ngejahanan mancan kan sing perlu ngalih mantu. Ragau kan aja dua. Mantu bang ya baru ngurus cucu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu? Bisa. Kalau di Gianyar sulit saja karena sama seperti titiang lah dungun kan. Karena punya mertua mungkin ampun tertarik. Sebenarnya tiang punya opsi untuk tinggal di Denpasar karena kan kerjanya di Denpasar jauh lagi gitu. Tiang sendiri sih punya kesadaran tidak tega meninggalkan beliau karena sudah tua mau ngurus karena Banten upacara kan di Gianyar itu banyak. Gitu. Sehingga tiang sendiri yang memang sudah ada opsi seperti Niko untuk tinggal di Denpasar dekat dengan tempat kerja kayaknya kan lebih efisien, lebih efektif pasti waktu dan sebagainya. Tapi yang tidak tega sama mertua pedalam karena satu kerjaan adat banyak. Nah, ngopin setiap saat, ngopin istilahnya membantu tapi gotong royong kegiatan keagamaan itu banyak. Mertua sudah tua, jadi yang yang jauh bekerja gitu. Kalau misalkan ampura niki kalau Sri Haji kan lebih baik pisah begitu. Nanti orang tua dia sendiri, nak pun tua bisa dia artinya kalau dalam persepsi tiang inginnya sih berkelanjutan saling menjaga gitu. Tidak harus anyang matu untuk karena sudah tua kan mereka mertua dulu juga melayani mertua juga kan. Jadi mereka melayani mertua membantu upacara dan sebagainya ngayang banyak kan artinya banyak tapi bersosialisasi nak 2 bulan nak terus nak nganten nak mati kan terus nih ke pedalam nak sampun lingsir sudah tidak mampu kan. Jadi sebenarnya kalau banyak kakak tiang ampura tiang setuju nih kawan. Kalau cuma satu kakak ada orang tuanya saja terus makin ngelah panak ukut juga bisa terus aja. Kalau begitu masalahnya pembagian tugas dengan baik, komunikasi dengan baik gitu. Pembagian misalnya galungan mantu beli bahane, mertua metanding itu mantu ngayaban, mertua ngungang itu bisa juga itu kerjasama. Sebaliknya kalau bisa itu sekarang kan kita perhatikan beratnya dulu karena kenyataan seperti itu. Kenyataan seperti itu. Pangsing ragawa moyanyo medasar Haji betul. Itu. Kalau kalau bisa saling mengerti seperti itu aman. Aman. Tetapi sesungguhnya orang tua atau mertua sing tega sebenarnya mengganggu menantunya. Itu. Siapapun itu. Nah, pang biar mantu pang megaya malu pangidang yo nekang nang apa pangidang beli susu nak gitu sebagian besar mertua seperti itu. Itu. Nah, kalau itu bisa dikomunikasikan sangat bagus. Itu. Nah, kemudian selain itu dalam mendidik anak misalnya, ini biasanya jadi masalah. Jadi masalah. Kalau kita di zaman sebelum tahun 80-an ya, memen rago cara mendidik, cara merawat anak itu sangat beda. Bisa saja mau pupuk, mau bore. Kemudian anak-anak pusat itu melengis jeno, jani sing cocok. Jangan orang tua memaksakan agar merawat bayi atau anak seperti dulu. Ini menjadi permasalahan. Gitu. Yen nurago dadi nak tua kaku, dini perpecahan tadi. Nah, orang tua atau mertua harus sadar. Zaman sudah berbeda. Dan
Bidan mertua kan betayan ngubuh panak, ngurus anak dari ngurus bayi. anak dari bayi. Jadi bang menantu aja panak ngurus panak yo, ngurus cucun rago we. Sing sanda di rago Kecampur. campur itu memunyi cecak. Ya, itu. Ini kesalahan orang tua. Meme nak betayan kan nyen gedean ngawak akede. Gitu bet nilioneng orang mertua-mertua itu gitu. Iyan mantu sing yang ngerti ya. Nah apa munyi dokter nak kita reken dokter agaw terang dari dokter tangileng ragaw. Oh. Nih bin terjadi percecokan itu. Nah intine sadar. Sadar jani rago dadi kakek, dadi nenek gitu. Ye nasane repot panae sing mah yang ngurus cucu jajagan emak bantu sementara. Oh. Yen bawa sana nu gitu harus peka. Mertua harus peka. Tapi kan ada juga sebaliknya yang dengar nih ceritanya. Ada mertuanya yang pengen ngajak cucunya nggak dikasih ya, ada yang begitu. Ini hal yang sangat berat saja. Sing bangun nih cucu. Ada nih yang dengar ceritanya. Ya, sakit hatimu. Nak kebahagiaan kakek nenek tuh di cucu. Jadi sing nabang emak tuh gitu. Nah ini bah kalau ada menantu seperti itu, ayo sadar diri. Bang nak nyileh rago kadang panak bang ideh kan matuai. Jadi cucu silih dan meringankan bebanmu kok begitu gitu loh. Tapi mungkin bisa jadi tidak dipercaya atau mungkin tapi polanya mungkin dianggap ya itu dah perbedaan itulah yang harus dipahami. Patuh cara satu gas nenenan membangun rumah ada batu, ada paras tuh antara mantu dan mertua tuh saling isi mengisi gitu. Yang sing ada gitu jak pecah. Jadi masing-masing memang harus punya kesadaran juga. Punya kesadaran. Cuman nika pun polanya karena perbedaan zaman nika barangkali pola, tapi bahasanya pola asuh, pola pikir. Kalau mungkin kan karena zaman high tech, kalau anak-anak sekarang kan lebih banyak bermain gadget nika. Betul. Banyak juga dari kecil anaknya baru bisa lihat layar, udah main nonton TV terus, nonton gadget HP terus. Padahal kalau dari hasil riset kan nika berbahaya yang kita baca, tapi sebagai orang tua nika ada sama yang yang tempurun juga tidak berani juga ini paling ya komentar sambil sarang-sarang gitu takutnya membuat tersinggung ya, kan artinya kita tidak ingin sebenarnya ikut campur, artinya minimalisir masalah, tetapi inginnya kan seperti yang Pak Dek bilang tadi ini kita ingin cucu kita itu nanti menjadi anak yang seputra, yang terbaik gitu. Mereka anak pasti juga menginginkan yang terbaik. Baiknya kita belum tentu sama dengan baiknya mereka gitu loh. Niki yang menyamakan persepsi baik menurut kita dan mereka nika punapi caranya nggih. Cek rago betuwo tuh kan tayan nago ceni, tayan nago bajang. Tayan naga umur yo, hanya rago ngidang tuun menjadi yo, yo sing mungkin naik menjadi rago karena yo nuceni. Berarti orang tua yang harus mengalah. Harus turun tahta. Yen rago tek dadi yo, yo pasti boko gitu. Yen rago dadi yo jani jak kok gitu berago. Kan kebanyakan orang yen rago dadi yo sing kok gitu. Mencoba po dadi yo karena dadi yo jak cara yo jo. Sing mungkin cara rago yo. Yen cara rago sih dua ada rago. Memahami orang. Mengerti orang. Dia di posisi itu, dia di umur sekian. Oh, pantas ya gitu. Pantas ya gitu.
Kita yang harus sadar. Dia belum sadar. Ia nu pingsan. Tapi itu ada sadaran, kan maksudnya. Gimana caranya menyadarkan, kan? Kengkeneng memaksa anak SD langsung kuliah. Nggak bisa. Nyen boya menrago, yo harus sadar gitu. Oke. Seperti itu. Jangan paksakan dia sadar seperti kita. Yen cara ibu nak kene. Yen cara ibu. Ibu umur bu sekat pitu, yang maro 27, kengkian. Yang cara ibu. Oh, kita apa orang? Ya saja sih. Nyasan. Ya. Nyasan. Inilah kesadaran. Sadar bahwa menantu kita masih 27 tahun. Sadar anak kita baru 30 tahun. Sadar kita sudah 57 tahun. Ben 1 tahun bemapan hidup Rago bemapan. Yo apa sih ngawang neno. Anaknya sih bisa menjalan neno. Kesana gitu cara. Berarti orang tua yang tetap mengalah. Orang bukan mengalah. Orang tua harus sadar. Oh, sadar nih, sadar. Dia mengalah kan kalah Rago. Sadar. Berarti sadar. Terima nak dia muluk itu ya. Iya Rago man dia nak muluk gitu. En pidan ibu sing gitu. Oh pidan nang ibu jani dari aku kene yo. Karena peralatnya gitu ada jani itu. Pidan re ada peralatan gitu. Pidan ada rumah itu rumah sing ada. Kadang Rago membangun itu. Gitu. Sing ada TV tak banyak, gadget tak banyak. Jadinya jadi kita maklumi lah. Maklumi karena kita sadar. Hanya kesadaran yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak sadar nggak bisa menyelesaikan masalah gitu. Ampura niki pada tiang juga niki dari cerita-cerita niki yang artinya diskusikan sareng Pak Dek niki. Ada juga ada ibu-ibu niki punya anak satu, punya menantu, kemudian niki menantunya jak wanen aja mertuanya. Sekian suci niki. Sampai Ampura niki kasus niki oknum enggak sih banyak mungkin yang itu mudah-mudahan tidak banyak yang begitu. Ada yang sampai berani memukul ibu mertuanya. Ya, ada. Kalau seperti ini kok gimana Pak Dek kalau dari sisi spiritual napi wastane nggih. Seorang menantu nikah kan anak sebenarnya. Seorang anak berani sama orang tua seberapapun kesalahan dari orang tua berani memukul kasar niki kan semacam KDRT dan sebagainya. Kalau begitu napi menurut Pak Dek niku. Kembali ke topik yang kita bahas sebelumnya. Itu disebabkan oleh level orang. Kalau orang yang masih memukul, masih berkata-kata kasar, keras, iri, dengki, itu masih sifat kebinatangannya yang tinggi. Itu memang ada. Jak bedek-bedek pukul, jak bedek-bedek matiang. Bedek-bedek memisuh. Bedek-bedek memisuh. Dan yo nak mula montung lah perbendaharaan kata. Gitu. Dan orang ada pertama dia belajar melihat salah. Maro ye nawang salah. Mekejang pelih-pelih tepuk. Ada nak belajar benah maro nawang benah tepuk oke. Ada nak beliwat pelih beliwat benah, mari gitu. Itu. Ini dah kembali ke level buta manusia dewa. Jangan ada nak memantu jauh baik kan matuane. Ada. Jak kudia ya kan matuane, jak baik. Gitu. Ada. Jak sentahan masalah. Jak well yang matuane kedek ya. Anggap orang tua. Itu ada. Itu levelnya dia sudah ke dewi ya, dewa ya gitu. Itu nak pantas aku well, gitu ya. Berarti evolusinya. Evolusinya. Berarti juga kalau kita sebagai orang tua nak ampuro niki nak orang berjelek nah sebetulnya kan sebenarnya ada yang jelek, ada yang bagus, tapi yang secara umum nikah kan
nasib jelek jangan nasib buruk dibilang jelek nasib mengelah mantu misalkan niki sekali yang wow niko berani niko bagian dari proses pembayaran karma nih karma. Coba kletak embut tuh. Yen pidan ya demen nyakitan nyereramo, nyakitan matu. Jag pasti yang ngelah mantu nyakitan iyo. Mantun ini pasti kalau sakitnya ken i mantun iyo. Nah air cucuran atap jatuhnya dipaso. Ya, tuh jak letak kan jadi masyarakat. Kalau keluarga itu keras, jak keras. Iya halus, jak halus. Demen jak melajak. Oh. Nah, memang ada kelompok nih itu gitu lah. Itu. Tapi apapun yang terima bagian ada yang karma mungkin ya ada nih polos, ngalah mantu kita wentan masih ada dan sebaliknya mantunya lu mantu aneh wentan nih. Di masyarakat nih. Ya. Dan itu nak semua masih proses. Proses belajar. Belajar dari pengalaman itu. Nah ada nak jak berproses yang meyagang kene keto nyak nebo umur ya tua nyak yang mendetak kan gitu. Itu. Tapi lebih baik belajar gitu. Yang ngantosong pengalaman berat saja. Kalau saja. Gitu. Angkali nak orang tuh nak pidana ramanya gitu kengkeng, sengidang. Gitu. Terah. Jangan ada yang mulut keluarga aja keras. Ben, mana kurang aja keras masih gitu. Gitu lu ngasih biar. Ya mesti kan terus ada cek. Perang tanding. Ya perang tanding. Ya. Karma sih nggak dia. Iya, karma nih kok. Dan mungkin kembali nih kentannya ketujuannya nih kan kalau sudah terlanjur terjadi seperti nikah kan yang tadi entah salah satu entah salah satu salah dua yang anggaplah belum memiliki kesadaran karena tujuannya tenado nak dot ngelah mantu nih tanu tenado masih menantu ngalin rumah nih kalau ngantian pengman matu nih tanu tenado masih naluh ngantian man kurang tanu pasti ingin dapat matu lu menantu dan sebaliknya. Apa yang harus dilakukan? Misalkan niki kalau sudah harmonis ya agum nika samitan perlu bawasang alih mungkin kalau sudah terjadi seperti itu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki supaya tujuannya di keluarga nika jepang rukun bahagia sejahtera kan pangtan cek si belengwai nika ada perang Bratayuda di rumah ajak uyang-uyangan asam lambung kamu, migrain kamu, jaga bisa GERD dan mungkin GERD banyak yang tiba-tiba meninggal gara-gara GERD. Betul. Proses belajar. Cara ugasnya raga kan podcast tentang suami istri. Kan ada komentar-komentar tuh. Suk semua guru, suk semua butut. Tiang pidah nak keto bocak miagen ajak tiang kurang setelah tiang ikut dia buat tertawa. Oleh pencerahan makin tiang tahensen miagang no proses belajar di jam aja di yoga tertawa malah yang lebih lucu nih kok komentarnya ada tiang justru makin kangen bertengkar coba kok kangen bertengkar ya nah proses pelajaran apa yang kita kasih di yoga tertawa kita menerapkan apa yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Yaitu adalah orang tua adalah betara sekala. Dan Tuhan betara ada di mana-mana di setiap ciptaannya. Di orang tua kita atau mertua kita ada dewa yang patut kita hormati, percikan kecil dari Tuhan itu dewa itu. Ya. Di kakak adik kita ada percikan kecil Tuhan atau dewa. Di guru-guru
guru-guru apa dan guru-guru Guru pengajian, guru-guru pemerintah tuh, wisesa, prejuru-prejuru tuh ada Tuhan yang harus kita hormati. Di pisago-pisago kita ada Tuhan yang harus kita hormati. Di pasangan hidup kita ada Tuhan yang patut kita hormati. Ipar-ipar kita ada Tuhan, anak menantu kita Tuhan, kakek nenek kita menuntas, bahkan pegawai-pegawai kita, bawahan-bawahan kita Tuhan, guru-guru spiritual kita Tuhan. Ini yang perlu dibangkitkan. Suwun ngalih Tuhan di atas. Ini penyadaran Tuhan yang ada di mana-mana. Yen bo yakin laga Tuhan ada di orang tua kita, kita menghormati Tuhan, maka berkah Tuhan akan mengalir lewat orang tua. Mertua kita adalah Tuhan. Karena mertua kita bisa bikin manusia yang bisa kita jadikan suami, bisa kita jadikan istri. Kengkian cara rago berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan suami atau istri kita, bahagiakan mereka. Oh, itu cara. Yen banyak gitu, suaminya menghormati istrinya atau menghormati Tuhan yang ada pada istrinya, istri menghormati Tuhan yang ada pada suaminya. Kalbani miyagan, kalbani miyagan aja Tuhan. Kesadaran inilah yang harus kita bangkitkan. Itu. Makanya di kesadaran spiritual itu menemukan Tuhan di dalam diri kita, di dalam diri orang-orang yang ada di rumah kita, monto kan? Sing perlu sing jojoh nen. Perlailah oleh Tuhan. Karena ketika kita mau meyakini bahwa ada Tuhan dalam diri mereka, hanya satu yang akan kita lakukan, tersenyum, menghormati mereka. Ketika kita menghormati mereka, mereka pasti akan membalas dengan menghormati kita. Maka saling menghormati, di mana kita saling menghormati ada keharmonisan. Yen borago harmonis, ya gede mejonya jak liu ninteng alo. Yen sing rago harmonis kursi besebat. Maka anak orang tuh segilik seguluk. Selulung sebayan takar. Hanya itu yang domong gitu, domong gitu. Itu harus dilaksanakan. Mengkengkian yang baik bosku keto sifat adi ya. Sifatnya bisa beda, tetapi ada Tuhan yang harus kita hormati. Itu. Sifatnya bang ya, nak setiap orang lah sifat. Do coba sifat nagopang dadi ya, do. Cuman kita menghormati Tuhan, menghormati Sang Atma. Walaupun kita benci karakternya dia, enggak apa-apa, karena sing cocok sing ingin, tapi hormati Tuhan yang ada di dalam. Yen lago nak bali tung orang, yen tiang nak bani ken perilakunya, tapi tiang sing bani ken meyang ken yo. Itu kata-kata yang sederhana yang harus kita terapkan. Gitu. Terus cecak memunyi nih. Nah, onyang nih bahasa-bahasa leluhur yang sederhana, tetapi rago ngalihinnya berat gitu. Apalagi jani, coba butut nepuung keluarga negak baja akhirnya, ajak papat. Nah ada sehingga diskusi ajak papat tuh. Nah diskusi dini ya, timpalnya di Amerika, timpalnya di Melilahan gitu. Ini lagi yang akan menjauhkan kita dari Tuhan-Tuhan yang ada di sekitar kita. Berarti komunikasi langsung nih kok pasti lebih becek lebih baik daripada tapi kadang-kadang nggak bisa kentan pada sesama di rumah bisa saling WA ya. WA mungkin kan orang lebih lazim. Jadi sebaiknya apapun dikomunikasikan. Ya, maka jadi penting ya nih kene. Misalnya maturan, hangkijo, pangman kira go bareng, ya maturin gini nang tipat gitu, man mau bercanda gitu,
Itu cara mendekatkan diri raga nak Bali itu paling pidan raga. Nggih. Paling pidan disiapkan untuk bagaimana kita bisa Membangun kebersamaan. membangun Kang, ya? kebersamaan. Pura-pura itu saya ngalih Tuhan. Saya sebenarnya membangun kebersamaan agar kita selalu dekat. Dekat dengan Tuhan-Tuhan yang ada pada diri kita masing-masing itu sebenarnya. Menurut Tuhan itu di Jokaden. Di samping secara istilah makin healing juga kan kebetulan pura-pura ini kan tempatnya bagus-bagus. Bagus sekali. View-nya bagus, kita kebersamaan di kendaraan bisa ngobrol. Nah, itu. Lungsur tipat, isi betutu, jam pinang, si sambal. Doje na betutu pinang kan sambal kan baca pragat tuh. Akti. Isi megarang deh, ini kan serunya. Kebersamaan. Betul. Bersama kan artinya harmonis. Dalam keharmonisan ada kebahagiaan. Dalam kebahagiaan ada kesehatan. Yen bersehat, onyang ngidang menggai, onyang nekang pipis sejahtera berada di keluarga. Tercapai yang bertujuan tercapai. Keluarga kecil bahagia sejahtera. Ampuro niko kan kalau mau diajak niko pada ini. Kadang-kadang kan nak bisa ajak ini ke ya nggak mau kan bisa kalau ajak nih ada acara lain pun tapi caranya untuk bisa membangun kebersamaan padahal ini bagus sekali nih kebersamaan misalkan sembahyang bersama makan bersama nah kadang-kadang kan tidak selalu mau sebaiknya kita karena sekarang setiap orang sibuk mungkin 1 bulan sebelumnya sudah disampaikan misalnya jadi kan akhir Mei bulan Juni bulan Juni nanti akhir bulan kita ke sini ya. Tolong ya jadwalkan. Blok jadwalnya dulu. Blok jadwal. Itu harus gitu. Tianglah timpal sugih. Jak sibuk mas sibuk. Jak sing tahan ketemu jak keluarga. Ketemu sekali setahun bin ngodar nih. Oh itu. Oh. Kalian alur tadi nak sugih. Tadi tiang agak kan sugih. Orang jagat, tapi harus disyukuri aja. Iya. Ternyata seperti itu setahun kan lama banget. Setahun sekali. Saat. Nih di Jakarta, nih ke Singapura. Tuh. Tapi mungkin kan dengan adanya teknologi bisa video call. Rasanya lain. Oh iya betul nih. Rasanya lain. Ya kalau langsung ngomong begini dengan video call nih. Man seling jungklingan dan juga. Itu. Iya. Mungkin ada satu hal yang pikir penting juga nih untuk pemirsa dalam membangun keluarga yang seperti tadi kan sampun disampaikan nih rasanya sih daging semua nih yang Pak Dek sampaikan. Nah mungkin jika seandainya Niki salah satu yang bilang sudah memiliki kesadaran sebenarnya sudah tahu bahwa harus menghormati bahwa dalam setiap orang dalam keluarga kita nih kan ada Tuhan dalam dirinya yang harus kita hormati walaupun karakternya mungkin belum tentu kita suka mungkin tidak sesuai dengan latar belakang kita pendidikan kita karakter kita lah tidak sesuai walaupun tadi Pak Dek bilang kan berproses nih bahwa kita tidak bisa instan untuk bisa memahami orang, menerima orang. Anak ya asal nih mulu berbeda, anak ya mulu gitu. Tapi kan tidak bisa. Tapi kan tadi misalkan Niki kalau ada best practice dalam keluarga, sudah ada pola yang menurut kita bagus. Apalagi nah cara makin kan orang apa yang nggak ada yang bisa dipelajari dari YouTube, dari TikTok, apapun nih ke media sosial, dari FB juga. Nah, bagaimana caranya Niki kalau ada salah satu yang sulit Niki disadarkan supaya bisa tetap mencapai tujuan Niki pun tapi caranya karena salah satu Niki atau salah dua ada Niki pada mungkin caranya Niki supaya mempercepat Niki kalau tadi dibilang semua berproses tapi proses Niko kan butuh waktu lama. Iya betul. Dan kalau waktunya lama Niko penderitaan makin panjang. Betul. Wenten tuh cara makin nak shortcut gitu tadi. Shortcutnya sapunapi tipsnya makin dari pengalaman Pak Dek. Nah menangani permasalahan keluarga secara spiritual. Punapi caranya Niki barangkali yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemirsa Niki. Itu kan dosen. Betul. Satu kelas berapa murid? Rata-rata ada yang 26, ada yang 35, ada kelas besar, ada kelas kecil, tapi ada 20. Ada nggak murid blog? Pintar. Ada yang pintar sekali, ada yang ada yang kiran. Nah, Raga kan bersadar. Hanya orang sadar bisa sabar. Iya. Gitu.
Depan ya kita no. Engkenan. Wina blog tuh. Iya. Nah, mungkin remedi yang sagiatnya Oke. nah. Hai goodbye ya Kang Wang melalui itu nah. Kang Wang Semester depan lagi. Oh, seperti ya. itu. Berarti tidak bisa kita rubah. Nggak bisa. Armas itu. Oh. Iya harus remedi. Gitu. Berarti yang sadar kita tarik. Kita berusaha menarik ya. Tapi pasti raga tersiksa. Betul. Raga kan harus melanjutkan perjalanan. Nah, disinilah kalau kita spiritual tuh agak egois. Karena apa? Karena spiritual itu perjalanan sendiri. Lahir sendiri, mati sendiri. Kadang-kadang nak timbal aja sirap sing nyambung. Panggil raga. Do paksa nah. Oh ben memuji. Berarti kalau memang tidak lulus tinggalkan. Panggil. Mencerayanu Panca Pandawa menaik ke Gunung Kailas tuh. Menaik swarga tuh. Drupadi pertama. Ada Muglebu. Iya, adik-adiknya. Tuh Bimo ketuan yang nyemak Drupadi. Urusanmu itu sayang. Ben Arjuna ulung. Nah, kamu punya urusan kengkian beli sing ndang nulungan. Oh, itu nanti perjalanan Kailas. Jadi dia nih kata untuk kengkian asing di balaunya ngurus diri sendiri. Gitu. Dalam spiritual itu mendaki kan tadi kan mendaki gunung spiritual. Perjalanan kini. Betul. Saya jadi teringat dengan cerita itu. Ya. Yang ke Didor, yang Didor sih. Kembali. Gitu. Agak aneh ya nih, apa namanya? Masuk apa namanya? Karena apa? Karena perjalanan hidup kita di Bali ini komplit saja. Ya. Kita belajar apa? Belajar sosial. Belajar ekonomi. Spiritual. Oh, nak komplit. Yang di luar negeri nak kene kan dia nak intelektual. Aja ekonomi, intelektual ekonomi kayak mana. Angkali liun stres. Ini luangnya raga kan misi spiritual. Ngertilah tentang karma. Ngertilah tentang kesadaran. Nyak seimbang hidup raga. Gitu. Sing tadi cek seharusnya kamu gini, seharusnya kamu gini. Kengke nang seharusnya betimpala bejak sing ngawang apa najak paksa. Kengke. Tapi yang ajain bedek-bedek ini kan sebagai orang tua dados. Boleh. Nah, kan sebagai orang tua kan wajib kita. Ya, raga dari guru kan harus ngajin. Gini loh, gini sebaiknya kan becek seperti ini kan. Nah, ada raga ngajin 100 ke 100 sebakat. Ada ngajin 100 2 bakat. Do jejak kamu rede. Ya yang ikat yang karena memang kemampuan orang berbeda seperti itu. Tapi sebagai orang tua kita wajib mengajarkan nilai-nilai kepada anak sebagai generasi kan Dan jadi hati-hati ngori. Tekanan raga ngori ini harus datar dan cenderung turun. Tulungan ibu bagaimana ke kenena ada pecangkrian ibu ada ke kampus yang serencana. Sing ada nak diorin. Kalian dong ngorin. Ngideh tulung tadi. Nah ini bahasa pemimpin. Bahasa pemimpin. Sing tadi pemerintah. Ngideh tulung ada tadi. Beli tulungan beli. Pinyanan ada wayang bahasa anu tuh nah gedebongnya langsung pasang lah. Sukses beli. Ngideh tulung rago. Rago ide ngetulung kan beneso kok. Oh itu dia. Merasa dihargai sehingga dia mau dengan sukarela melakukan. Setiap orang ingin dihargai. Bahkan anak-anak kecil inilah. Nah kayak nih untuk orang tua kan kayak nih. Biasa tuh singgung gede anak-anak orang tua tuh. Ini kan kelemahan rapot. Buka apa rapot nih. 8, 5. Ada 5 mana teh? 5 nih kan debuk. Padahal 8, 9 sing baca kan ya. Ada yang rapot mama tidak nih kan. Gitu. Karena kita dari kecil sudah diajarkan untuk melihat kelemahan orang. Gitu. Tidak memberi apresiasi,
Sedangkan anak mau berjuang ya, pangan penghargaan, singman penghargaan. Jebol ya. Jebol. Mau berjuang. Ya. Itu betul-betulnya artinya sudut pandang nih sangat-sangat menentukan ya. Artinya harus memang coba lihat dari sisi baiknya sehingga memberi motivasi kepada anak. Mungkin bakatnya di bidang misalnya contoh tadi matematika, mungkin dia suka biologi atau yang lain gitu, karena minat bakat anak kan berbeda-beda. Jadi sebagai orang tua memang berat ada seorang tua. Harus belajar. Harus belajar sekarang tua ya. Mendidik anak tuh ya satuan-satuan anak lisir tuh ada ukurannya tuh. Ya. Kengken aku mendidik anak 0 sampai 5 tahun. Ya. 6 sampai 12 tahun kengken. Ya. Kalau di atas 12 tahun ya bosen nggak dia ngap anak. Ya, timpal ya. Tuh nih bapak kengen tu kamar warna apa kalau ngontu. Harus yo takon neng. Ya. Bapak nungjang warna kene yang ngon pak. Sehingga yang ibu dini gitu ya. Pak itu mah. Wah. Pak itu. Luang nih gitu nih menurut bapak. Luang apa gitu ya. Gitu. Berarti nikah pun konsepnya memang harus belajar sebagai orang tua itu tak belajar dari anak tua. Tanado malah seperti apa yang sampaikan dalam pertemuan sebelumnya Nika, tidak ada kampus untuk kuliah menjadi orang tua kita. Podcast kudo ada. Sehingga ada nak membahas kene. Nengkong bututnya nak kon kene. Pesu ilmu nih kene. Padahal kehidupan ini adalah kampus utama. Ini beragam melajah pada istri, melajah pada pasangan hidup, melajah pada orang tua, melajah pada mertua, melajah pada ipar, melajah pada anak, melajah pada menantu. Nak semua tuh guru, yang tiang nak guru anggap tiang tuh. Kalau tiang hormat pada menantu, pada panak, pada kurenan, pada hadi, mekejang hormatan tiang karena ya guru. Jak ada aja guru menjengkel kan jak depan aja ya. Nah banyak rago aja gitu. Pasti rago kan cara yo gitu. Penting istilah tiangnya yang gurunya berat nih guru besar nih Guru besar. Guru besar. Ya guru besar kalau di kampus kan guru besar yang ilmunya sudah tinggi. Karena ilmunya tinggi kan memberikan ujiannya itu beda dengan guru yang baru misalnya. Jadi ujiannya lebih berat kita diberikan ujian yang lebih berat. Artinya cuma nyene paling beratan ngurus tuh guru besar. Guru besar. Kalau di spiritual ya maha guru ya. Iya. Dan nak liusan patut pelajar iyan rago banyak belajar. Yang jak pedih kan bahasa asing depuk guru tuh. Gitu. Dan pada akhirnya kembali kepada kita. Yen rago baik jak panak pasti membalas dengan kebaikan. Yen rago baik jak menantu pasti membalas 10 kali bin. Naunya nggak dendam nih kita yen mulo awak cinta ke rago sekali rago 10 kali cinta. Maka tugas agawe hormati menantu, hormati pasangan, hormati ipah, hormati kakak adik, hormati pisagau, jak pisagau, hormati ya gitu. Nah, semua berasal dari kita kembali kepada kita gitu. Luar biasa. Kalau tiang itu mendengarkan apa yang Pak Dek sampaikan tadi, tiang tuh agak mekelo bengong karena langsung memikirkan. Oh iya. Banyak hal memang yang tiang sampai seumur ini ya masih banyak sekali harus belajar khususnya tadi memperoleh penyadaran diri untuk menerima perbedaan. Nika yang menurut tiang gampang diucapkan tapi cukup sulit melaksanakannya. Pang lebih mudah, sih itu. Raga nak ngelah cermin. Cermin keluar dada, cermin keluar daun, ada penuh dengan cermin. Oh, tu ni kan masuk garbo ide duku ada cermin telu. Dini itu 11 ada cermin. 10 ada cermin. Raga di tengah. Iat keluar raga. Kan ngenah wajah raga itu. Yen nyebang bayangan raga itu, nyen patut ubah.
Yen jembeng bayangan. Iraga. Sing bayang nih, bah. Ubah ibo, kenyameng ibo ketang yo. Yen nama kenyam raga apa didi. Itu. Yen kau nyebang nih kau, raga mung kenyam. Semuanya berasal dari kita. Orang di sekitar kita adalah bayangan kita sendiri gitu. Nah, aduh, raga. Kita pemeran utama. Kita pemeran utama. Orang-orang itu adalah bayangan-bayangan kita sendiri. Itu. Ya, kita rasa perlu berproses nih. Yang rasa setiap orang masih berproses. Ya, ini ilmu tinggi. Ilmu tinggi Niki. Guru besar soalnya. Ilmu tinggi sekali Niki. Ya memang apa ya, levelnya mungkin ya level S3 lah ini. Ya, enggak mendek nak kadin. Untuk bisa menerima nih ke. Ya. Nah minimal dingah gen malu nenek. Tahu aja laku, yang penting tengah. Yang sedang mengalami nih ke tengah. Ini asal. Kenel lalu Pak kadek suambara. Karena banyak yang sakit gara-gara Niki, di tempat yoga juga bilangnya, tiang kambuh, Niki gini cerita lah, gini kasusnya begini. Tadi nak sing toleh agen kan mantun ni yo sakit basang. Padahal mantun nak sibuk, sing jo kena ne kalau kengken. Yo bleed lot. Mantunnya te kalau dibilang set kita engal-engal, apa nih kalau jemaah butuh singgung. Kan biasanya nak lingsir nih ke umumnya yang dengar-dengar sih dari ibu-ibu nih kak pada yang ngelah panak atau menantu cara jahit langkung tuh kita biasanya merasa tersinggung. Ini ada cara jahit langkung. Pesu tang orang, teko tang orang, teko peteng tang orang. Nah, namanya orang tua kan khawatir. Engken ya panak, mantu kan juga panak. Engken ya panak di jalannya rahayu ya do kengken. Orang tua kan begitu. Iya. Masa pesu tang orang, gitu kan tersinggung, merasa tidak dihargai. Ibu nih biasanya bapak-bapak niki dari cerita ibu-ibu kan biasa ibu-ibu tuh rumpinya begitu. Mantu gini. Bukan menjelek-jelekkan tapi curhat lah gimana kenapa begitu. Kengken caranya ngorina gitu. Jadi seperti itu sih kesinggungan ibu-ibu itu sederhana sih sebenarnya. Cuman ingin orang tua, cuman ingin dihargai, bukan melarang kan beda nih. Tapi ada sih kasus untuk orang yang suka membatasi, ada nih kembali ke karakter. Tapi secara umum kan anak-anak sekarang umumnya, tapi tergantung juga kembali ke bagaimana dia dibesarkan di ini. Cukup banyak juga yang begitu ada. Artinya pesu mulih tang orang, gitu kan orang tuanya. Jadi hal kecil dipendam, meledak dia sekali. Biasanya seperti itu. Ada yang makan, selagara-garanya makan pedidi, orang tuanya tak tanya, misalkan. Betul. Orang tua kan sekarang banyak masih bekerja, masih. Betul. Sederhana hal-hal kecil sebenarnya seperti itu, tapi kembali ke tadi yang diajarkan daripada sadari, nak yang mula kayak itu, narago, nih waras yang harus Niki yang terakhir, Niki ada pesannya pada untuk napiwasane anak dan menantu khususnya orang tua udahlah Niki kan sampun tadi disampaikan khusus makin generasi karena beda generasi Niki kan zamannya beda mungkin pemahaman mereka juga berbeda. Nah bisa sulit agak aja anggap kolot lah kadang-kadang tapi ada juga anak yang masih berbakti banyak yang mahasiswa banyak yang masih berbakti sama orang tua tapi bagi yang durung memiliki kesadaran ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak dan menantu khususnya kepada orang tua apa poin-poin bagaimana bersikap sebagai anak, sebagai menantu dan sebagai orang tua agar rukun, bahagia dan sejahtera. Karena kita kan gini sebagai kita selalu murid, selalu belajar. Mertua belajar menjadi mertua dari menantu. Kengken karakter menantu kita harus bisa mengimbangi. Menantu belajar menjadi menantu. Kengken karakter mertua kita harus bisa juga mengimbangi. Yen rajin matua rago yen males melajah rajin. Yen males matua rago melajah masih pang males. Pang patu-patu
Yang pun patuh tan Sehingga ada masalah. Salah, betul Itu. betul. Karena kita semua berproses menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih bijaksana. Itu. Karena semua harus ada proses belajar. Dan jangan pernah menyalahkan karena masih dalam proses belajar. Kita tetap saling mengisi dengan komunikasi. Kata kuncinya komunikasi. Komunikasi. Berusaha mengharmoniskan diri dari artinya menyesuaikan artinya. Ya. Berarti niki cocok seperti istilah bapak dengan almarhum. Yen rago nganten ke rumah orang, kita menikah ke rumah orang. Ya. Biar di rumah kita harimau. Ya. Kalau di keluarga kita menikah, tempatnya nikah kambing, jadikanlah dirimu kambing. Nikah berarti harus kita menyesuaikan diri. Belajar saling menyesuaikan. Karena karakter setiap keluarga berbeda-beda. Jadi supaya harmonis, belajarlah menyesuaikan diri. Kan nikah kata kuncinya pada Engge. Betul. Baik, pemirsa Trasmi Channel, rasanya tidak perlu disimpulkan karena tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dek itu semuanya daging gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar, Titiang sendiri juga masih belajar. Semoga apa yang kita cita-citakan yaitu menjadikan keluarga kita rukun, bahagia dan sejahtera bisa tercapai gitu. Jadi mari kita tutup pertemuan kita untuk podcast hari ini. Pak Dek matur suksma waktunya walaupun sangat lelah niki ampura mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih sudah mau berbagi di Trasmi Channel. Kita akhiri dengan Pramo Santi, Om Santi. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tiang buatnya begini Pak Dek. Ini Padma. Matur suksma, salam rahayu.